SMK doang, aliyah doang, SMA doang, ijazahnya tidak tertebus lagi. Ya, kemarin ke YP 17 dan YP Fathahillah pada saat kami panggil ada berapa ijazah yang tidak tertebus, nilainya 2,5 miliar. Nangis saya. Akhirnya kita bantu dengan 200 juta, 100 untuk YP Fathahillah dan 100 untuk YP 17. Baru kita bisa kurang lebih nebus 200 ijazah. Alhamdulillah ya. Di program ini tolong nih, kalau dia nggak bisa masuk negeri, pabrik bisa di level-level yang namanya supervisor, manager, kalau perlu jadi direktur utama seluruh perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Amin. Itu harapannya. Pembangunan sekarang per RW itu sudah dirasakan. Salira sudah mulai bangun di mana-mana. Ya. Artinya kalau dulu satu kecamatan, satu kelurahan ada 11 RW dapat dananya cuma 400-600, mau baginya bingung. Akhirnya lihat bendera, mungkin begitu. Kalau benderanya nggak sama, nggak dibangun. Tapi kalau sekarang tidak melihat bendera lagi. Per RW sudah kita budgetkan 100 juta, mau ngapain di lingkungan tersebut, RT RW kumpul, masyarakat kumpul, mau ngebangun apa, tinggal ngajuin ke Pak Lurah, nanti melalui Poknas akan dibangun itu. Intinya itu, ya. Apalagi yang sudah kami lakukan, alhamdulillahirobbilalamin. Allah memberikan keridhaan, Allah memberikan kata-kata bantuan, ya. Makanya ini doanya jadi penting. Banyak doa daripada ibu-ibu yang selama ini, mohon maaf lahir dan batin, suaminya sering katakanlah ibaratnya pergi ke tempat yang agak remang-remang gitu, pulangnya agak sedikit bau mulutnya, ya, sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2001, sekarang itu tidak boleh lagi ada diskotik di Kota Cilegon karena itu sudah melanggar adanya alkohol. Kalau ada sekarang mungkin di Kabupaten Serang karena berbatasan dengan kita, tapi saya sudah juga coba tegur sama Ibu Tatu agar supaya bisa merealisasikan akan hal ini, karena ini kami hanya menjalankan, bukan karena kami tidak suka, tapi kami hanya menjalankan perintah, ya, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2001. Akibat doa-doa daripada masyarakat Cipala, Allah kasih keridhaan selama berpuluh tahun Cipala nggak punya air, dibangun udah habis miliaran. Pada saat saya bilang ini ada air nggak menuju ke Indonesia Power, ada, potong aja ganti aman, dorong pakai mesin, selesai. Allah kasih keridhaan, sekarang Cipala sudah ada airnya, alhamdulillah. Berkat doa-doa dari para yang terkena musibah ditabrak kereta api, mereka berdoa selama puluhan tahun ini belum pernah ada palang pintu kereta api dipasang. Allah berikan keridhaan pada saat kami membaca undang-undang perkeretaapian, ternyata itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Maka tahun lalu kita pasang 4, insya Allah tahun ini kita akan pasang 4 lagi, termasuk insya Allah di mana kita akan pasang. Ya, jadi Allah kasih keridhaan dengan doa-doa tadi. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, teman-teman, perlu saya jelaskan mengenai KCS terlebih dahulu. Banyak ini yang berkomentar tentang KCS karena tidak tahu, maka saya akan beritahu. KCS itu diciptakan, ada tertulis di situ program bantuan modal UMKM sampai dengan 25 juta. Rupiahnya belum kita bikin di situ. Di belakangnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku, di bawahnya kartu ini berlaku setelah ada konfirmasi. Selama tidak dikonfirmasi tidak berlaku seharusnya. Tapi karena market masyarakat meminta yang namanya modal uang, maka 25 juta dibagi dengan 5 tahun. Berarti maksimalnya per tahun berapa? 5 juta rupiah. Itu maksimal. Kami sudah memberikan kurang lebih 1.700 orang, ya, sampai dengan tahun ini, yaitu dengan bantuan yang disebut dengan perintisan 1 juta rupiah terlebih dahulu. Boleh nggak? Boleh. Sampai dengan 5 juta berarti 1 juta juga boleh. Kemudian tahap kedua adalah tahap penguatan 3 hingga 5 juta dengan bunga berapa? Bunganya 0%. Nggak ada bunga. Dulu pernah ada program ini, ada, tapi kena bunga. Sekarang nggak ada bunga, 0%. Ya. Kedua, beasiswa full sarjana sudah kita realisasikan tadi 523, masih ada
Kuota tahun ini, tahun lalu 477 ditambah 1000, berarti tahun ini 1477 kuotanya. Yang ketiga, kami diwarisi pengangguran Cilegon itu 12,69%. Totalnya berapa yang nganggur di Cilegon? Waktu saat kami menjabat 25.976. Dengan upaya kami mengumpulkan HRD 2 kali, kita rapat dengan pemagangan dan yang lainnya, UMKM kita dorong maksimal, Allah berikan keridhaan. BPS kemarin tahun 2022 dari 4 kota seprovinsi Banten. Dengan situasi COVID-19, 3 kota mengalami kenaikan penganggurannya. Kota yang satu-satu penganggurannya turun adalah kota Cilegon. Berapa turunnya? Turunnya sebanyak 5.062 orang Cilegon sudah bekerja. Dari mana angkanya? Turunnya 12,69, turun menjadi 10,13%. Masih di peringkat ke-7. Mudah-mudahan Allah ridho dengan jangka panjang beasiswa full sarjana supaya ada orang-orang Cilegon yang populis secara nasional. Karena sampai saat ini belum pernah ada saya dengar orang Cilegon yang jadi menteri, jadi kiai kondang asli wong Cilegon, pemain sepak bola, pemain takraw, penyanyi dangdut, rock dangdut, apa segala macam, nggak ada orang Cilegon. Ya, terus kemudian lagi, apa lagi? Yang keempat adalah bantuan kesehatan. Pada saat kami menjabat ada yang disebut dengan BPJS atau istilahnya UHC. Universal Health Coverage. Angkanya waktu kami menjabat 82%. Maka saya terbang bersama teman-teman ke Bantaeng, karena di Bantaeng sudah 95%. Bantaeng rumah sakit ke 8 lantai, maka kita akan membuat rumah sakit dengan 5 lantai. Apa sih UHC itu? UHC adalah keterbayaran yang namanya BPJS. Allah kasih ridho selama 1,5 tahun ini saya sudah berjuang, sudah naik angkanya 92,sekian%. Totalnya 93%. Target kami 98%. Tinggal 5% lagi. Di luar Tangerang, Cilegon ini tertinggi BPJS-nya. UHC-nya paling tinggi 93. Kemarin datang ke kami bahwa insya Allah ridho tinggal 26.000 lagi yang belum bayar BPJS. Maka Provinsi Banten akan memfokuskan ke kota Cilegon. Kami juga minta kepada seluruh industri, insya Allah ridho tahun ini dibayar oleh Provinsi Banten, mohon doanya. Maka akhir tahun atau awal tahun depan KTP teman-teman semua itu merupakan BPJS. Masuk rumah sakit manapun di kota Cilegon ya, jangan diserang. Di kota Cilegon pakai KTP, Anda dirawat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda sembuh, Anda tinggal ambil KTP-nya, tidak menggunakan uang perak. Ini ya. Kalau Surabaya bisa, kalau Bantaeng bisa, kenapa kota Cilegon tidak bisa? Ya, ini menjadi pointer. Saya cuma bisa bekerja, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Intinya saya pengen visi misi kita bisa tercapai, karena ini dari awal adalah innamal a'malu binniyat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya? Karena akan ada kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci dengan orang-orang yang berkata-kata tapi tidak melakukannya. Kami hanya menjalankan hal ini berkat doa-doa masyarakat Kota Cilegon. Selama kami memimpin selama 12 bulan, Allah berikan keridhaan. 12 penghargaan nasional sudah kami terima dari nasional, artinya dari menteri, investasi, realisasi, menjadi kepala daerah paling inspiratif. Alhamdulillah, Allah berikan keridhaan secara keseluruhan. Mohon doanya juga ya. Kami kemarin lagi inovasi, ada 2 inovasi kota Cilegon dari 98 kota, tinggal 16 kota. Kalau dua-duanya masuk, maka hadiahnya kurang lebih 16 miliar. Mudah-mudahan. Kemarin saya dari Bali, saya langsung melakukan hal ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kota Cilegon ini sekarang menjadi sorotan secara nasional. Kenapa? Karena Kepres 35 tahun 2018, Presiden Jokowi sudah menunjuk 12 kabupaten kota se-Indonesia
tetapi untuk merubah sampah